Tas Morgan mengumpulkan seluruh marinir untuk menyerang Nami dan Luffy. Alhasil pertarungan hebat tak terelakkan lagi. Lalu Luffy berhadapan dengan Kapten Morgan si tangan kapak. Sementara Nami dan Zoro melawan para prajurit marinir. Kombinasi serangan ketiganya mampu menumbangkan para marinir. Begitu juga Luffy berhasil mengalahkan Kapten Morgan dengan serangan andalannya. Setelah berhasil, ketiganya bergegas pergi menuju kapal. Zoro sebagai orang terkuat membawa berangkas ke kapal dengan mudahnya. Mendadak Helmeppo muncul menyerang Zoro di kaka. Namun serangan tersebut terhenti karena Koby menyerang Helmeppo hingga pingsan. Ketika Luffy mengajak Koby pergi, dia menolaknya. Sebab Koby ingin mendedikasikan dirinya sebagai marinir. We're friends. Setelah itu, Luffy dan kedua bestie pergi berlayar ke laut. Sementara marinir telah mengabarkan pencurian peta Grand Line kepada Admiral Garp. Di lain sisi, anggota bajak laut Begi bernama Kabiji melaporkan bahwa peta telah dicuri oleh topi jerami. Lantas Begi mengatakan pada Kabaji kalau peta Grand Line adalah miliknya seorang. Selanjutnya, Luffy dan Nami berusaha membuka brankas yang berisikan peta. Tak sengaja Nami membuat topi jerami milik Luffy terbang. Segera Luffy mengambilnya sembari memarahi Nami. Namun bagi Nami, topi itu seperti sampah. Namun bagi Luffy, topi jerami pemberian Sans adalah harta berharga. Sekilas Luffy teringat saat dia bersama Sans dahulu. Setelahnya Nami berhasil membuka brankas dan menemukan peta Grand Line. Lalu Nami menjelaskan kalau rute yang dilalui Luffy untuk mendapatkan One Piece sangatlah berbahaya. Akan tetapi Luffy tak gentar sebab dia akan menjadi raja bajak laut setelah mendapatkan One Piece. Mendadak bajak laut Buggy menyerang kapal mereka hingga membuat Nami dan Zoro pingsan. Sementara Luffy bergegas menyelamatkan peta dengan cara menelannya. Tak lama Luffy di kakak tersadar dari pingsan. Mereka menyadari sedang berada di dalam kurungan. Ternyata Buggy dan krunya sedang membuat atraksi di sebuah kota. Lalu Luffy DKK dibebaskan dari kurungan dan berada di atas pentas. Pada kesempatan itu, Buggy bertanya di mana peta Grand Line pada Luffy. Namun Luffy tak menjawabnya dan malah mengatakan kalau dia akan menjadi raja bajak laut. I'm Monkey D. Luffy. Sontak saja Buggy kesal, sebab impiannya sama seperti Luffy ingin menjadi raja bajak laut. Lantas Buggy mengikat Luffy di atas pentas, sementara Nami dan Zoro dikurung di belakang ruangan. Di lain sisi, Admiral Garp telah tiba di pos marinir yang dipimpin Morgan. Lalu Morgan melaporkan kejadian saat Luffy mencuri peta Grand Line di kantornya. Sembari mendengarkan laporan, Garp menyadari kalau Koby baru bergabung menjadi anggota marinir. Koby telah berhasil mewujudkan impiannya menjadi seorang marinir. Sialnya, Koby malah diadili oleh Garp karena keterlibatannya dengan bajak laut topi jerami. Namun Koby menjelaskan kalau dia bukanlah komplotan dari bajak laut. Koby menceritakan awal mula pertemuannya dengan Luffy hingga Garp mempercayainya. Kembali pada penyiksaan Luffy, Buggy ingin mengetahui kenapa Luffy hendak pergi ke Grand Line. Sebelum Luffy menjawab, Buggy mengenali topi jerami yang dipakainya sama seperti milik Sans. Sontak saja Luffy terkejut mengetahui Buggy mengenal Sans. Mendengar nama Sans membuat Buggy murka. Sebab Sans adalah mantan rekan yang telah mengkhianatinya dahulu. Setelah move on dari Sans, Buggy kembali menyiksa Luffy dengan menarik tangan dan kakinya. Stretch him until he breaks. Melihat hal itu membuat kepala suku tak tega dan meminta Buggy berhenti. Sementara Luffy menikmati ketika tubuhnya ditarik-tarik seperti karet. Ternyata para warga desa disandra oleh Buggy. Si badut jahat telah menghancurkan kota dan menculik paksa para warganya. Tanpa pikir panjang, Luffy melepaskan ikatan tubuhnya dan menghajar Buggy hingga kepalanya copot. Siapa sangka, Buggy adalah pemakan buah iblis sama seperti Luffy. Buah iblis yang dimakan Buggy bernama buah bara-bara. Dengan cara curang, Buggy menyerang Luffy hingga pingsan. Lantas Luffy dikurung di dalam kurungan air. Sekilas Luffy teringat momen saat para bandit menyerang Barmakino. Kala itu Sans datang menyelamatkan Luffy dari serangan si bandit. Alhasil pertarungan antara kelompok para bandit dan juga kru bajak laut Akagami no Pirates tak terelakkan lagi. Mendadak si bandit berhasil membawa Luffy pergi, kembali ke masa sekarang.
Luffy berusaha keluar dari kurungan air laut buatan Begi. Dikarenakan telah memakan buah iblis, maka tubuh Luffy tak bisa terkena air laut sebagai ganti dari kutukan sang iblis. Si pemakan tidak bisa berenang jika tenggelam di laut. Di saat bersamaan, kejadian itu membuat Luffy mengenang saat Sans menyelamatkannya dari laut. Kala itu monster laut membunuh si bandit dan menenggelamkan Luffy. Lantas Sans datang menyelamatkan Luffy dari serangan monster laut. Sialnya, Sans malah kehilangan satu tangannya dan membuat Luffy sedih. Di saat Luffy dalam keadaan genting, Nami berhasil lolos dari kurungan. Sementara siksaan Kabaji terhadap Zoro membuatnya bisa lepas dari ikatan. Segera Zoro menghajar Kabaji hingga pingsan. Lalu Zoro dan Nami datang menyelamatkan Luffy yang sudah terendam air laut. Setelah berhasil selamat, Luffy mengambil topi jerami miliknya. Tiba-tiba peta keluar dari mulut Luffy, sehingga membuat Begi teralihkan. Lalu Zoro dan Nami bekerja sama menumbangkan pertahanan Begi. Mereka tak menyangka tubuh Begi yang multifungsi sulit dikalahkan. Alhasil Luffy memiliki ide memasukkan potongan tubuh Begi ke dalam peti, sehingga tubuh Begi menjadi seperti kurcaci. Lalu Luffy mengeluarkan serangan andalan membuat Begi terbang ke antah berantah. Kerjasama ketiganya membuat kru topi jerami menang melawan bajak laut Begi. Kemudian Luffy menyerahkan peta kepada Nami dan mengangkatnya sebagai navigator. Lalu Luffy menyelamatkan warga desa dari belenggu kekuasaan Begi. Alhasil para warga merubah pandangannya mengenai bajak laut setelah melihat Luffy. Begitu pula Zoro yang sudah memilih Luffy sebagai kaptennya. Sementara Garp dan anggota marinir telah menangkap Kapten Morgan karena kepemimpinannya yang diktator. Secara bersamaan, Luffy dan krunya meninggalkan pulau dan melanjutkan perjalanan. Momen itu membuat Luffy terbayang kembali saat Sans memberikan topi jerami padanya. Sedangkan Nami diam-diam menghubungi kru bajak laut lain karena dia telah mendapatkan peta Grand Line. Selanjutnya, kru topi jerami pergi menuju ke Zero Village untuk mencari kapal baru. Zero Village terkenal dengan galangan kapal terbesar di East Blue. Di desa tersebut terdapat seorang remaja yang menyebut dirinya sebagai Kapten Usopp. Usopp merupakan sosok penipu yang terkenal di desanya. Sementara Luffy dan kedua besti telah tiba di Zero Village dan mencari kapal yang cocok untuk berlayar. Nami berniat memilih kapal dan segera mencuri kapal yang berada di galangan itu. Namun Luffy menolaknya, sebab sebagai kapten dia ingin mendapatkan kapal secara jujur. Sikap polos Luffy membuat Zoro dan Nami tak bisa berkata-kata lagi. Tak lama Luffy mendapatkan kapal indah yang menarik perhatiannya. Tanpa sengaja Luffy bertemu Usopp selaku teknisi kapal. Lantas Luffy meminta Usopp untuk menghubungkannya dengan si pemilik kapal agar bisa negosiasi. Usopp mengaku si pemilik kapal adalah sahabat baiknya. Lalu mereka menuju rumah Nona Kaya. Namun si kepala pelayan bernama Klahadore tak menyambut baik, sebab Klahadore menganggap Usopp di kakak sebagai penghalang. Entah mengapa Zoro merasa kalau Klahadore adalah seorang bajak laut yang pernah ditemuinya. Kemudian selaku tuan rumah Nona Kaya menyambut para tamu. Lantas Klahadore meminta kedua pelayan untuk membuat acara jamuan. Tampak Klahadore memiliki rencana besar dan berniat meracuni Nona Kaya. Sebelum malam tiba, Luffy DKK diminta mengganti pakaian terlebih dahulu. Sedangkan Usopp menyelinap masuk ke kamar Nona Kaya untuk mengobrol. Bagi Nona Kaya, Usopp adalah sahabat baiknya sedari kecil. Begitu pula Nona Kaya sangat mempercayai Klahadore selaku kepala pelayan di rumahnya. Ketika di ruangan ganti, Luffy mengatakan akan membujuk Nona Kaya agar mau menjual kapal karavel padanya. Namun Nami menyangkal hal itu dan mereka membuat taruhan. Jika Luffy kalah membujuk Nona Kaya, maka Nami akan mengambil alih dengan cara mencuri kapal tersebut. Lantas acara makan malam dimulai. Luffy DKK menikmati jamuan sang tuan rumah. Tak lupa pula Mary selaku pengacara orang tua Nona Kaya turut hadir di acara tersebut. Sebab Mary ingin membahas masalah kepemilikan kapal galangan pada Nona Kaya. Namun Klahadore menghalanginya dan meminta Nona Kaya menikmati makan malam terlebih dahulu. Kemudian Luffy mengutarakan maksud kedatangannya ke rumah Nona Kaya. Sebagai kapten bajak laut, Luffy ingin memiliki kapal karavel milik Nona Kaya. Hanya saja pembicaraan terhenti karena Nona Kaya tiba-tiba jatuh sakit. Setelah Nona Kaya beristirahat di kamarnya, acara dibubarkan oleh Klahadore. Sementara Mary ingin segera merubah kontrak kepemilikan galangan menjadi milik Nona Kaya seutuhnya. Namun rencana tersebut gagal karena Klahadore menyerang Mary dengan senjatanya. Benar saja dugaan Zoro. Klahadore adalah seorang bajak laut jahat.
Di lain sisi, Garp mengajak Koby bermain catur untuk mengasah kemampuannya.